Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama Bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak terlihat dalam perombakan Kabinet Merah Putih. Wanda Hamidah, satu-satunya relawan perempuan Indonesia yang berlayar ke Gaza. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi sekelompok pemuda mendatangi petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Bogor sebabkan kemacetan. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang sementara dari Tangerang warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak. Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu Pak yang penyebabnya ya. Makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia menggelar unjuk rasa. Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah perbaikan sistem bagi hasil. Anak-anak saya
Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta pada Rabu sore. Sebelumnya, rombongan melakukan long march dari markas Garda di Cempaka Mas, Jakarta Pusat, kemudian melalui Istana Presiden dan Kementerian Perhubungan dan berakhir di DPR RI. Dalam aksi itu, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono yang berhasil menemui pimpinan DPR dan anggota Komisi 5 menyampaikan bahwa tuntutan sistem bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator telah disetujui. Biaya potongan aplikasi atau bagi hasil. Bagi hasil sudah disetujui oleh DPR RI maupun pemerintah dan negara, bahwa untuk ojek online sebesar 90%. Alhamdulillah. Dan untuk perusahaan aplikasi maksimal 10%. Dan itu akan diatur dalam peraturan Presiden. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di luar peraturan Presiden itu gugur. Sebelumnya diketahui dalam aksi demo ini ada 7 tuntutan yang digaungkan. Pertama, mendesak RUU Transportasi Online masuk ke Prolegnas 2025-2026. Kedua, menetapkan batas potongan maksimal 10% dari aplikator. Ketiga, membuat regulasi khusus mengenai tarif antar barang dan makanan. Keempat, melakukan audit investigatif terhadap potongan tambahan 5% dari aplikator. Kemudian kelima, menghapus program aceng, slot, multi-order, member berbayar, dan lainnya yang dianggap merugikan mitra pengemudi. Keenam, mendesak Presiden mencopot Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dan yang ketujuh dan juga terakhir, mendesak Kapolri mengusut tuntas kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal 28 Agustus lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, terkait unjuk rasa ojek online yang terjadi hari ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Dengan Pak Polda, ya, demonstrasi ini kan bagian dari hak demokrasi kita. Sehingga dengan demikian kami memberikan keleluasaan siapapun untuk bisa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, tetapi tentunya kami berjaga-jaga jangan sampai apa yang kemarin terjadi itu terulang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di depan gedung DPR Jakarta. Selamat malam. Anissa, seperti apa jalannya unjuk rasa tadi dan apa yang menjadi tuntutan para pengemudi ojek online? Ya, Davi dan juga pemirsa, selamat malam. Hari ini memang betul kembali terjadi demo di depan gedung DPR RI, yaitu Asosiasi dari Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Tadi tiba di depan gedung DPR RI, ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan mereka membubarkan diri sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan dari orasinya, diantaranya yakni meminta agar pemerintah segera merancang undang-undang transportasi online serta untuk bisa masuk ke Prolegnas 2025 hingga 2026, kemudian meminta agar pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem bagi hasil, yaitu potongan 10% bagi aplikator dan 90% ini hasilnya atau dari tarif yang didapatkan untuk driver. Selain itu juga ada regulasi tarif antar barang dan juga makanan, serta mendesak untuk mencopot Menteri Perhubungan dan juga mendesak Kapolri agar mengusut kasus secara tuntas yang menimpa Afan Kurniawan, yakni salah satu driver ojek online yang meninggal dunia karena dilindas oleh mobil pada kejadian demo 28 Agustus beberapa waktu lalu. Dan hingga kini memang informasi yang kami dapatkan begitu, hasil dari pertemuan perwakilan dari sejumlah ojek online yang tadinya sempat masuk ke dalam gedung DPR menemui sejumlah pimpinan, kemudian
anggota dari Komisi 5 mereka bersepakat akan memenuhi tuntutan dari para pengunjuk rasa, yaitu diantaranya perbaikan sistem bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator. Hingga malam hari ini memang sejumlah pengamanan masih terlihat begitu di area dalam gedung DPR RI. Namun untuk rekayasa arus lalu lintas di sekitaran Gatot Subroto ini terpantau sudah ramai lancar. Tidak ada pemberlakuan penutupan jalan baik itu dari arah Semanggi menuju Slipi dan juga sebaliknya, Davi. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik. Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, keluarga Kepala Cabang Bank BUMN yang tewas menuntut polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan hukuman mati. Sebab menurut kuasa hukum para tersangka melancarkan aksinya dengan terencana dan melibatkan banyak pihak. Terlebih 2 dari 15 tersangka merupakan oknum penegak hukum. Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta memasuki babak baru setelah polisi menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini. Keluarga korban diwakili kuasa hukumnya menuntut agar polisi terapkan pasal pembunuhan berencana kepada para tersangka. Hal tersebut disampaikan usai kuasa hukum keluarga Kacab Bank BUMN Boyamin Saiman mendatangi Polda Metro Jaya. Penyidik melakukan konfres melalui Dirkrimumnya gitu. Karena menurut kami dan keluarga banyak hal yang belum sinkron lah istilahnya gitu. Kalau kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Setidaknya paling akhir aja ketika dibuang itu kan dalam keadaan dilakban. Ya berarti itu ya dibunuh dengan cara dibuang dengan dalam keadaan dilakban kan itu kan. Tidak ada ceritanya terus kalau niat tidak membunuh kan lakbannya dibuka. Sebelumnya polisi menetapkan 15 tersangka, 2 diantaranya merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Oknum TNI AD tersebut berperan sebagai penculik korban. Polisi kini memburu 1 tersangka inisial EG yang kini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau buronan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap ada 2 rencana sadis di balik kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Polisi menyebut para otak pelaku sempat berencana membunuh korban. Di balik kematian Muhammad Ilham Pradipta atau MIP yang merupakan kepala cabang sebuah bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, terdapat 2 opsi sadis yang dilakukan para otak pelaku. Polisi menyebut awalnya para otak pelaku mengambil opsi pertama, yakni akan membebaskan korban setelah dilakukan ancaman kekerasan. Namun akibat kekerasan benda tumpul di leher korban yang menekan jalannya nafas dan pembuluh nadi besar menyebabkan korban mati lemas. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dan apabila berhasil, maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Sebelumnya korban diculik oleh 4 pelaku di parkiran sebuah pasar swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada 20 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban. Jasad korban ditemukan warga di area persawahan di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi 21 Agustus 2025. Saat ditemukan kondisi mulut dilakban serta tangan dan kaki korban diikat. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang menggembalakan hewan ternak. Polisi menangkap total 15 tersangka di beberapa lokasi berbeda. 4 pelaku yang diduga otak pembunuhan ditangkap di lokasi terpisah. 3 pelaku ditangkap ruas Jalan Raya Solo, Jogja, Jawa Tengah, dan 1 pelaku berinisial C ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
Selain itu, 3 dari 4 pelaku penculikan ditangkap di rumah kontrakan kawasan Johar Baru. Sementara 1 lainnya ditangkap di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, drama pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan berakhir. Roni kembali diposisikan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Setelah sebelumnya viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Muli. Sebelumnya, Wali Kota Prabu Muli meminta maaf. Bupati menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Wali Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya, dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Muli memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Muli, Adarmadi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Setelah Jokowi, kini ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dituding bermasalah. Kami ulas lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti. Jenderal TNI Jamari Caniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Budi Gunawan dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Jamari tercatat pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 hingga 1999. Presiden juga melantik Afrian Sahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer yang tengah terjerat kasus korupsi. Wakil Menteri selanjutnya yang dilantik Prabowo adalah Farida Farica. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Ferry Juliantono yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Setelah sempat kosong, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kini diduduki Erick Thohir. Menteri BUMN itu menggantikan Dito Aryo Tejo. Sama seperti Budi Gunawan, Dito juga dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya.
Dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora, kini posisi Menteri BUMN kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden masih mencari figur yang tepat. Meski begitu, menurut Prasetyo, Presiden akan memilih Wamen BUMN untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang. Kemungkinan dari Wamen. Saat ini ada 3 nama wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wijatmoko, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo Subianto juga melantik kepala badan dan kepala staf kepresidenan. Selain melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Anto M. Putranto. Ahmad Kodari menjelaskan tugas KSP itu akan menyampaikan program kerja pemerintah ke masyarakat. Walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah, ya kan kemarin kantor komunikasi presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah, tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan, sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program presiden yang bagus-bagus ini. Presiden Prabowo juga melantik Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Nanik Sudaryati Deang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Sementara Presiden memberhentikan Hasan Asbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tidak didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat kembali melakukan reshuffle di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Wakil Presiden Gibran sedang ada tugas di luar kota. Dikaji Mas. Jadi sekarang Mas Gibran nggak datang lagi. Oh iya, Mas Gibran di luar kota. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jen Cahyani di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam, Jen. Presiden Prabowo kembali merombak Kabinet Merah Putih Jilid 2. Seperti apa jalannya pelantikan tadi? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Ya, seperti tadi juga sudah disampaikan ya, pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan juga wakil menteri. Dan juga ada wakil menteri tambahan di Kabinet Merah Putih setelah sebelumnya ada kekosongan di beberapa kursi menteri dan juga wakil menteri. Nah, salah satunya ini ada Menteri Pemuda dan Olahraga, maksud kami Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN. Kemudian ada Wamenaker Afrian Syahnur, kemudian ada Menko Polkam dengan Jamari Caniago, kemudian ada Wamen Koperasi Farida Farihah, dan juga ada yang baru nih Davi dan juga pemirsa, ada Wamen Kehutanan. Kalau sebelumnya hanya ada Menteri Kehutanan Raja Juliantoni, kemudian saat ini ada tambahan Wakil Menteri Kehutanan ada Rohmat Marzuki. Nah, yang menjadi beberapa perhatian atau isu oleh sejumlah pihak dan juga masyarakat ya Davi dan juga pemirsa, ini kalau Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN kemudian saat ini menjadi Menpora. Nah, saat ini posisi Menteri BUMN kosong, di mana kalau statement atau pernyataan dari Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan kalau saat ini Menteri BUMN diduduki oleh PLT.
jadi yang memimpin PLT. Nah, sampai saat ini kita masih akan mencari tahu nanti seperti apa ke depannya, akan dibawa kemana Kementerian BUMN ini, dan juga ada salah satunya juga yang ada perombakan, ini yang sebelumnya kantor komunikasi kepresidenan saat ini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah yang dijabat oleh Anggaraka Prabowo yang juga Wakil Menteri Komdigi. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepala Sekolah Bruder Yohanes Sudarman bantah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan dirinya bersedia memberi kesaksian di pengadilan jika diperlukan. Pendidikan yang ditempuh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Bahkan pakar telematika Roy Suryo menuding Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah. Terkait hal itu, Kepala SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman membantah Gibran pernah bersekolah di sana. Berdasarkan data buku siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Kepala SMA Santo Yosef Solo pun juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di persidangan jika diperlukan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangudi Santo Yosef, dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangdulur Santo Yosef Surakarta. Sebelumnya, Roy Suryo menyebut Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah, namun tidak selesai. Bahkan menurutnya ada saksi dan bukti yang menunjukkan Gibran pernah sekolah di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam menanggapi gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kami telah terhubung dengan Subhan Palal, penggugat ijazah Gibran, dan Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat malam Pak Subhan. Bang Ade, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum Bang Davi. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Subhan terlebih dahulu. Pak Subhan, ini lagi-lagi saya tanyakan terkait tudingan kemudian ada orang kuat di belakang Anda sehingga Anda mengajukan gugatan kepada Gibran dengan angka yang fantastis, 125 triliun rupiah, Pak Subhan. Iya, saya jawab dulu. Tidak ada orang besar kecuali saya, ya Bang Dea. Orang besar. Jadi nggak ada orang besar. Ini semata-mata karena saya melihat adanya kejanggalan tentang riwayat pendidikan itu. Jadi nggak ada orang besar tuh, Mas Hafid. Ya. Oke. Terkait riwayat pendidikan, sebelum ini juga Gibran dituduh pernah bersekolah di Santo Yosef. Kemudian pihak sekolah membantahnya. Tanggapan Anda, Pak Subhan? Ya, memang benar. Di KPU tidak ada riwayat hidup di Indonesia. Jadi memang betul tanggapan itu nggak ada, nggak apa-apa. Iya, tanggapan. Tapi gini loh, di KPU itu si Gibran ini tercatat oleh KPU sekolah SMA di Singapura dan sekolah SMA di Sydney. Jadi SMA-nya 2 kali. Nah, SMA ini pertanyaan besarnya, apakah bisa disederajatkan dengan pendidikan di Indonesia? Itu. Iya, silakan lanjutkan. Sementara kalau penyetaraan itu hanya untuk sekolah kelanjutan yang sesuai dengan pendidikan nasional kita. Itu kalau penyetaraan. Jadi intinya 2 sekolah SMA Gibran di Singapura dan di Australia ini tidak memenuhi syarat undang-undang yang minimal
SMA atau sekolah lain sederajat itu. Oke, jadi yang Anda persoalkan proses sekolahnya atau ijazah yang menjadi salah satu syarat untuk pendaftaran sebagai cawapres? Kalau dalam undang-undang diminta tamat sekolah, berarti ijazah. Tanda tamat sekolah kan ijazah. Nah, berarti ijazahnya itu. Oke, baik. Ya, proses sekolahnya gitu ya. Oke, baik. Bang Ade, ijazahnya yang dipersoalkan, tanggapan Anda? Ya, jadi begini Bang Davi ya. Terima kasih Bang Davi. Jadi saya perlu perjelas juga di sini kepada warga seluruh pemirsa iNews ya malam ini bahwa yang disampaikan Bang Subhan Falal ini adalah satu kekeliruan yang luar biasa sekali karena memang gini. Jadi riwayat pendidikan yang setahu saya baik itu di data manapun bahkan di KPU kalaupun ada 2 di situ data itu yang ada itu Management Development Institute Singapore artinya MDIS. MDIS ini setingkat kesetaraannya itu sama dengan universitas. Kemudian kalau untuk sekolah menengahnya ya secondary school. Kalau di luar negeri itu Bang Davi itu secondary school itu SMU ya setingkat dia. Karena dia tidak ada SMP ya. Jadi kalau di Singapura itu ada primary school itu 6 tahun itu kayak SD. Terus kemudian secondary school itu express itu ada 4 tahun, ada yang 5 tahun Bang Davi. Nah, jadi kalau berbicara bahwa dia sekolah tiba-tiba ada 2 itu salah besar. Itu saya bisa klarifikasi di sini karena di dalam riwayatnya Mas Gibran itu SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian Orchard Park nama SMA-nya ya, secondary school-nya ya. Itu namanya Orchard Park ya kan. Kemudian Universitas Management Development Institute of Singapore atau MDIS ya. Nah, jadi kalau yang dipermasalahkan adalah sekolahnya. Nah, dia sekolah memang di Management Development Institute dan perlu diketahui Bang Davi, nanti saya juga sangat pengen bahwa teman-teman atau reporter iNews bisa berangkat ke MDIS itu ke Singapura. Di situ di lobi depan ya di lobi depan itu ada foto Mas Gibran di situ sebagai lulusan MDIS. Nah, itu bisa dicek semuanya kok. Jadi artinya ada kebanggaan juga Universitas MDIS itu memajang foto-foto orang-orang terkenal seperti contohnya ya anak Perdana Menteri di India, terus kemudian ada beberapa lah orang-orang top juga dipasang fotonya di MDIS. Jadi sehingga kalau dikatakan bahwa sekolahnya yang bermasalah itu saya anggap Bang Falal ini harusnya menggugat bukan hanya wakil presiden Republik Indonesia tapi juga presiden Republik Indonesia karena sama-sama lulusan luar negeri, ya kan? Jadi satu paket aja, kenapa mesti milih-milih, kenapa mesti wapresnya gitu? Ada apa? Itu kesemaknya yang pertama. Itu yang kedua, Bang Davi, yang perlu kita pahami bahwa kalau kita mau menggugat yang normal-normal sajalah. Nah, penyetaraan itu kan yang mengeluarkan penyetaraan itu kan selain KPU sebagai penerima pada saat mau mencalonkan, penyetaraan itu dibutuhkan di situ. Dan penyetaraan itu dilakukan oleh lembaga atau government kita seperti kalau dia pendidikan tinggi itu Dikti yang mengeluarkan itu untuk pencalonannya. Jadi saya rasa tidak ada masalah, namun kalaupun gugatan itu silakan, monggo, itu haknya Bang Falal. Tapi saya tidak mendahului hakim, ya, tetapi saya yakin ini sia-sia dan ini bisa NO. Oke. Gitu. Bang Subhan, silakan tanggapan Anda. Ini Bang Ade, saya harap ini by data, saya nggak mengada-ngada. Jadi KPU itu membuat daftar riwayat pendidikan Saudara Gibran itu SMA-nya 2 kali. Nah, mengenai penyetaraan itu ada ini datanya. Ya, saya mau bertanya sama Bang Falal sekarang, ya. Saya mau bertanya sama Bang Falal. Ketika ada 2 di situ, dia katakan penyetarannya ada 2. Di mana salahnya, Bang Falal? Salahnya begini. Ada salahnya mungkin, makanya saya bawa ke penyetaraan itu buat oleh Kemen.
keputusan surat keputusan Menteri Pendidikan itu bunyinya begini pasal 11. Penyetaraan terhadap ijazah atau dokumen hasil pendidikan luar negeri diakui sebagai penyetaraan untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan kita. Itu masalahnya jabatan. Bukan itu jabatan. Masalahnya itu karena KPU kok menyetarakan pendidikan itu gitu. Padahal yang diminta undang-undang itu derajat. Dan itu memang kenyataan, Pak. Begini, saya sampaikan ya, Bang Palal ya. Dan kita nggak salah paham, Bang Palal. Secondary school ya itu memang ya setingkat dengan SMP dan SMA. Ya, cuman ada pendidikannya menjadi 4 tahun dan dibagi lagi. Secondary education ya itu untuk tingkat SMP. Kemudian post secondary itu untuk ya tingkat SMA. Jadi memang setara. Salahnya di mana kesetaraan itu? Ketika kan tidak mungkin gini loh. Kalau kita punya ijazah dalam negeri kan ditulis di situ madrasah, ditulis di situ SMU, sekolah menengah umum, sehingga tidak perlu penyetaraan. Kalau di ijazah untuk sekolah luar negeri kan nggak tersebut seperti itu, sehingga perlu adanya keterangan pemerintah menyetarakan. Jangan sampai ya ijazah yang digunakan itu setingkat SMU tetapi dikatakan untuk S1, kan gitu persoalannya. Sehingga saya rasa gini Bang Palal, tapi apapun itu Bang Palal, kita apresiasi Bang Palal melakukan hak hukum, silakan. Yang penting, yang perlu saya ingatkan Bang Palal, ini bukan akal-akalan semata saja, bahwa kemudian ini berusaha memang kelompok-kelompok menyerang Mas Gibran untuk kepentingan di 2029. Tapi percayalah Bang Palal bahwa saya rasa tidak include, tidak cocok juga kalau cuman Mas Gibran yang Bang Palal gugat. Bahwa kemudian presidennya juga kan lulusan dari luar negeri. Kok nggak dipermasalahin dulu, Bang Palal? Saya kasih penjelasan. Kalau punya presiden itu kan memang SD, SMP, SMA di luar negeri. Tapi disetarakan oleh Akmil Magelang. Apa bedanya dengan Kementerian Pendidikan, Bang Palal, dengan Akmil? Perbedaannya di mana, Bang? Bang Suphan, tapi nggak ada akal-akalan ya, seperti yang kata Bang Ade tadi ya, Bang Suphan? Iya. Nggak ada akal-akalan. Kalau akal-akalan... Enggak, kok milih-milih, Bang Suphan kok milih-milih gitu loh. Kenapa Pak Prabowo juga nggak digugat aja, kan nggak apa-apa. Presiden juga kan 50 triliun gitu loh, ya kan? Ya kan, kenapa cuma wapresnya milih-milih gitu loh? Baik. Kalau Pak Prabowo digugat, nggak ada alasan. Baik. Kita tunggu nanti proses hukumnya seperti apa. Bang Palal, ya? Baik. Kenapa menyetarakan SCM beliau dengan Akmil gitu loh? Kenapa Akmil menyetarakan gitu loh? Baik. Terima kasih Bang Ade. Bang Suphan juga terima kasih. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya di pengadilan. Barangkali mungkin ada fakta-fakta yang terungkap dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Suphan. Mohon maaf waktunya sudah habis. Bang Ade terima kasih banyak. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat selalu. Sehat selalu Bang Davi. KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama era Menteri Yakut. Kami segera kembali. Info terkini Pasar Surade. Kobaran api disertai asap tebal melahap sebuah gedung sembako di kawasan Pasar Serude, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyak material yang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga petugas damkar kesulitan menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian dengan terjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, hampir seluruh barang dagangan yang ada di gudang ludes terbakar. Hasil penyelidikan sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam gudang.
Informasi lain, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengungkapkan tanggul beton di Cilincing di kawasan perairan Jakarta Utara memiliki izin. Hanif menjelaskan pagar beton itu merupakan proyek pembangunan dermaga kawasan Berikat Nasional. Izin lingkungan terkait pembangunan diberikan kepada pengembang yaitu PT Karya Cipta Nusantara. Hanif juga menegaskan bahwa upaya pengembangan itu bukan berkaitan dengan permukiman. Pembangunan itu semata-mata demi memajukan perdagangan Indonesia. Beton laut ini merupakan bagian pembangunan dermaga dari Jakarta. Jadi Jakarta ada KBN di sana ya, kawasan Berikat Nasional. Sebenarnya kawasan itu adalah kawasan KBN. Namun demikian di dalam persetujuan lingkungannya dia tidak dimasukkan, dia masuk di dalam KCN tadi. Nah, persetujuan lingkungannya telah diterbitkan secara bertahap mulai tahun 2023 dan terakhir 2024. Kebetulan Desember karena saya menterinya saya tanda tangan. Jadi udah di Pemirsa, KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang telah dicegah ke luar negeri. Namun hingga kini KPK belum menetapkan tersangka. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar AS untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur. Gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Nah, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian, ya ujungnya ya menteri. Kementerian. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel Ustadz Khalid Basalamah. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut Khalil Qomas. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo telah menyiapkan keputusan Presiden pembentukan tim atau Komisi Reformasi Kepolisian. Yusril pun menjelaskan tim reformasi Polri akan bertugas selama beberapa bulan dan menyerahkan hasil rumusan kepada Presiden Prabowo. Seperti apa nanti tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Kalau hal yang ini saya konkret. Targetnya kapan itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan kepresnya dan mungkin akan. Wanda Hamidah menjadi perempuan pertama yang berlayar ke Gaza. Usai jeda, iNewsroom segera kembali. Pemirsa, setelah 17 hari menunggu perjuangan Wanda Hamidah, aktivis kemanusiaan delegasi Indonesia Global Peace Convoy akhirnya ikut berlayar menembus blokade Gaza bersama Global Sumut Flotilla. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
Setelah menunggu 3 minggu dan menanti kabar keberangkatan untuk berlayar, delegasi Indonesia akhirnya mendapatkan kursi di salah satu kapal Global Sumut Flotilla. Keputusan diberikan oleh panitia Global Sumut Flotilla agar Indonesia tetap memberangkatkan relawannya dan tidak hanya menyumbangkan kapal. Wanda Hamida satu-satunya relawan Indonesia yang berlayar ke Gaza. Ia pun menangis haru karena namanya masuk daftar manifest penumpang kapal Kaiser setelah berhari-hari menunggu kepastian. Wanda mengaku berjuang semaksimal mungkin untuk bisa masuk daftar penumpang. Bahkan, ia menganalogikan berlayar ke Gaza seperti panggilan haji. Kadarullah ya.